Halo teman-teman, perkenalkan ya sebelumnya nama saya Mas Ayu Nur Latifah dengan NIM 12320800036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Terlebih dahulu mengetahui tentang riwayat hidup Rasulullah ini. Karena mungkin kita dari SD, dari SMP, SMA kita sudah tahu ya biografi Rasulullah itu, mungkin sedikit mengulas saja untuk kali ini. Oke, yang pertama itu tanggal lahir Rasulullah. Pasti teman-teman udah nggak asing lah ya sama tanggal lahir Rasulullah, pasti semuanya tahu. Rasul itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nah, tahun lahirnya ini dinamai tahun gajah. 50 hari tepatnya sebelum Rasulullah dilahirkan, bala tentara pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha ini menyerang Ka'bah. Nah, apa yang menyebabkan Abraha tersebut menyerang Ka'bah? Karena Abraha itu diduga marah. Salah satu orang dari Bani Kinana itu melumuri gereja yang dibangun oleh Abraha di Yaman dengan kotoran. Nah, gereja ini bernama Al-Qules. Jadi Abraha tuh marah ya. Kemudian Abraha mengumpulkan pasukan. Nah, setelah Abraha mengumpulkan pasukannya itu sekitar 60.000 pasukan gajah ya, berangkatlah ke Mekah. Kemudian terjadi penyerangan. Nah, ketika peristiwa penyerangan itu terjadi, Allah mengirimkan burung ababil, yaitu burung yang membawa batu dari neraka yang membawa wabah penyakit, sehingga 60.000 pasukan gajahnya tersebut bergelimpangan, dan termasuk Abrahanya kembali ke Yaman, kemudian beliau wafat di Yaman. Itu adalah cerita singkat ya mengenai tentang kelahirannya Nabi. Nah, kemudian Rasulullah ini merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab dari Bani Zuhro. Singkat cerita, Rasulullah ini berumur 2 tahun. Beliau diasuh oleh Halimah Du'aib As-Sa'diyah dari kampung Bani Sa'ad. Ketika Rasulullah itu berumur 4 tahun, kemudian beliau itu melakukan perjalanan ke Madinah ya, untuk berziarah. Beliau itu berangkat dengan ibunya, dengan pembantu perempuannya yaitu Ummu Aiman. Nah, ketika bulan di Madinah, kemudian kembali lagi ke Mekah, di tengah-tengah perjalanan bernama kota Abwa ya. Nah, di situ tuh tempat wafatnya ibunda dari Rasulullah. Pada saat itu Rasul berusia 6 tahun. Nah, setelah ibunya wafat, Rasulullah ini diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Namun tak berlangsung lama ya teman-teman, karena hanya diasuh oleh kakeknya itu selama 2 tahun. Jadi ketika ibunya wafat itu 6 tahun. Nah, ketika Rasul berusia 8 tahun, kakeknya juga wafat. Nah, setelah itu tanggung jawab Rasul itu dialihkan ke pamannya bernama Abu Thalib. Ketika diasuh oleh pamannya, beliau berumur 12 tahun, kemudian ingin mengikuti kafilah dagang ya ke Syam. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu beliau itu bertemu dengan pendeta ya, pendeta dari Bushra di Bahira. Nah, pendeta Kristen tepatnya ya, pendeta Kristen tersebut melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Nabi Muhammad itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Kristen seperti itu. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 14 tahun, tanda-tanda kepemimpinan dalam Nabi itu sudah muncul ketika beliau itu berani untuk mengikuti perang Khizar. Nah, bisa teman-teman bayangkan kan, berumur 14 tahun gitu kan. Mungkin kalau di kita 14 tahun itu setara dengan SMP ya teman-teman. 14 tahun beliau mengikuti perang Khizar. Perang Khizar ini diikuti oleh kaum dari Bani Kinanah dan Bani Quraisy itu dari satu pihak, dan pihak lainnya itu kaum Hawazin. Nah, kenapa disebut perang Khizar?
Fizar karena perang ini terjadi ketika di bulan Zulqa'dah. Seharusnya ya di mana bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram ini seharusnya bulan di mana larangan berperang pada saat itu karena dianggap bulan perdamaian. Nah, bulan ini itu disebut Usyurul Hurum. Tapi karena kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu ya tidak bisa menghentikan peperangan, dan disebutlah perang Fizar pada bulan Zulqa'dah. Nah, kemudian ketika Rasul berusia 25 tahun, nah ini sudah mulai dewasa ya Rasul itu. Beliau menikah dengan Siti Khadijah yang usianya terpaut. Siti Khadijah ini berusia 40 tahun dan Rasul ini berusia 25 tahun, ya sekitar 15 tahun ya. Ketika Rasul berusia 35 tahun, nah di sini tuh kan terjadi perenovasian Ka'bah ya. Dan di sini orang-orang Quraisy itu berselisih tentang siapa yang akan memindahkan Hajarul Aswad. Tahu kan Hajarul Aswad itu batu dari surga ya. Nah setelah itu orang-orang itu berunding, bermusyawarah. Ada salah seorang dari mereka itu bilang kalau barang siapa yang melewati pintu Ka'bah pertama kali atau Syaibah ya, Syaibah itu pintu Ka'bah, kan Ka'bah itu ada pintunya. Nah dialah yang memindahkan Hajarul Aswad ini. Nah pada saat itu benar-benar qadarullahnya ya, pada saat itu Rasulullah yang muncul pertama kali. Nah disitulah jiwa kepemimpinan Rasul juga sudah terbukti ya. Sudah terlihat kalau Rasul itu mampu menyelesaikan perselisihan di antara kaum Quraisy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zuhak dengan NIM 12320800055. Peradaban Mekah. Alasan Nabi Muhammad hanya berfungsi sebagai pimpinan agama di Mekah, yaitu yang pertama, belum memiliki kekuasaan politik. Kenapa disebut demikian? Karena pada zaman itu kekuasaan politik masih dipegang oleh para kaum Quraisy Yahudi. Dan yang kedua yaitu ayat-ayat Al-Quran masih berlangsung terus dan belum membawa ajaran hidup bermasyarakat. Nah, kenapa Nabi Muhammad hanya sebagai pimpinan agama, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan dalam pedoman hidup, dalam hidup bermasyarakat itu belum turun. Nah, yang ketiga yaitu Nabi Muhammad tidak mempunyai kekuatan ekonomi. Nah, pada masa itu Nabi Muhammad belum memiliki kekuatan ekonomi yang mendukung Nabi Muhammad untuk menjadi kayak kepala politik. Terakhir yaitu jumlah umat Islam masih sedikit. Nah, dikarenakan jumlah umat Islam masih sedikit di dalam peradaban Mekah atau dalam kota Mekah itu sendiri, maka umat Islam itu masih minoritas di dalam kota Mekah itu, jadi masih bisa ditekan oleh kekuasaan politik para Yahudi. Selanjutnya ada peradaban Madinah. Faktor yang menunjukkan Madinah sebagai alternatif pengembangan Islam yaitu pertama, tanahnya subur. Karena dalam kota Madinah itu memiliki tanah yang subur dan Nabi Muhammad akan memanfaatkan tanah yang subur itu untuk membangun ekonomi umat Islam. Yang kedua yaitu adanya dukungan sahabat para penolong, yaitu para kaum Ansor yang mendukung Nabi Muhammad hijrah atau menyebarkan lebih luas Islam di kota Madinah, yaitu oleh kaum para Ansor. Yang terakhir yaitu adanya hasrat suku-suku Aus atau Khazraj, yaitu suku Aus dan Khazraj yaitu sering berperang dari turun temurun. Nah, di antara dua suku itu dia mau membuat perdamaian. Dia ingin mengangkat hakim, tapi bukan dari kota Madinah ataupun dari kedua belah pihak. Nah, dari situlah Nabi Muhammad menjadi hakim dan mendamaikan dua suku itu. Terus ada langkah-langkah Nabi Muhammad membangun masyarakat Islam di kota Madinah, yaitu mengubah nama Yasrib menjadi Madinah, mendirikan masjid yaitu Masjid Haram. Yang ketiga itu membentuk kegiatan persaudaraan, yaitu kayak bangun
persaudaraan antara yang kaum muda-muda Islam dan kaum pendiri atau kaum yang lebih tua. Yang terakhir yaitu membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan musuh. Nah, Nabi Muhammad juga membangun kekuatan militernya di kota Madinah untuk mencegah dari serangan-serangan kaum non-muslim di luar kota Madinah. Selanjutnya saya Vida Permata. Di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat Nabi sebagai kepala negara. Adapun kepala negara pasti mempunyai sifatnya masing-masing, terutama juga pada Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu ada knowledge, keilmuan. Dalam hal keilmuan, Nabi mempunyai sumber ilmu yang menjadikannya sangat cakap dalam menjalankan roda pemerintahannya sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 113-106. Lalu yang kedua yaitu ada skill, yaitu kecakapan mengoperasionalkan seluruh teori-teori yang ada. Ini juga disebabkan oleh adanya posisi Nabi yang secara khusus dijadikan oleh Tuhan sebagai prototipe atau foto model mengenai bagaimana meragakan sebuah ayat suci Al-Quran. Lalu yang ketiga ada attitude, yaitu sikap mental yang mulia. Nabi adalah manusia yang banyak dipuji oleh kawan maupun lawan. Semua itu karena Muhammad adalah orang yang sangat mencintai dan menyayangi makhluk Tuhan. Bukan hanya manusia, sekaligus dia adalah manusia yang sangat santun, lemah lembut pada musuh, amanah dalam perjanjian, benar dalam kata dan juga perbuatan. Yang ada kondisi sosial masyarakat Arab pada masa kenabian Nabi Muhammad. Selama 10 tahun berdakwah di Madinah, Rasulullah memiliki peran penting yang menjadi kunci dalam pembentukan peradaban yang dapat tergambar pada terbentuknya sistem sosial kemasyarakatan yang revolusioner. Di antara perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah diantaranya yaitu pembangunan Masjid Nabawi, lalu selanjutnya ada persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Para sahabat yang turut serta dalam perjalanan hijrah Nabi dikenal dengan sebutan Muhajirin, sedangkan penduduk Yastrib yang dengan sukarela menyambut dan membantu kehadiran Nabi Muhammad dan para sahabat dikenal dengan sebutan Ansor. Lalu yang selanjutnya ada kerjasama antara umat Islam dengan non-Muslim dan peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Lalu yang selanjutnya ada dinamika pemikiran hukum Islam pada periode Rasulullah SAW. Banyak ilmuwan yang mengategorikan perkembangan pemikiran hukum Islam telah mengalami beberapa periode, yaitu periode Risalah, periode para sahabat, periode Tabi'in, periode Imam Mujtahid, periode Junud, dan periode kebangkitan kembali atau modern. Bagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menjalankan tugas risalah sebagai Nabi dan Rasul berlangsung selama kurun waktu 22 tahun lebih. Meskipun rentang waktunya cukup singkat dibanding periode-periode lainnya, namun masa ini memiliki dampak yang signifikan karena pada masa inilah lahirlah nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang dari keduanya lahir hukum-hukum dan ajaran Islam. Lalu pada penutup presentasi kali ini, adapun kesimpulannya yaitu masa dakwah Rasulullah terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Pada fase Mekah, kebijakan dakwah Rasulullah adalah dengan menonjolkan kepemimpinan dengan menonjolkan aspek-aspek keteladanannya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Pada fase Madinah ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam, di antaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Pada fase ini Islam menjadi agama yang sangat berkembang dengan visi dan misi yang satu, yang menjadi negara Islamiyah dengan pedoman Al-Quran dan sunnah Nabi, dan Nabilah yang memperkenalkan pertama kali konsep negara demokrasi yang sekarang banyak dianut oleh negara-negara modern Islam maupun non-Islam. Sekian presentasi kali ini yang dapat saya bahas. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.